Jadi tadi kita pusing mau ini gimana apa ya, saya dari itu materi yang sangat berat. Nanti kita lihat sambil nanti kita amati. Ini sampel fotosintetik bakteria. Apakah di sini hanya cuma satu? Kita lihat nanti. Nah, sama ini desinfektan kebetulan pakai hidrogen peroksida. Kalau 50%. Jadi kita lihat di preparat, terus kita rekam. Mohon maaf, kebetulan eyepiece-nya ketinggalan, yang seharusnya bisa tampil di proyektor. Nah, berarti ada hikmahnya, sampai ngintip-ngintip. Ayo lah, Mek. Mau ngantri, Mek. Gantian kan. Kalian gratis lagi. Oke, teman-teman, tadi sempat bingung apa? Saya punya sedikit cerita ya tentang mikroba. Oke, jadi gini, mikroba itu kalau boleh sedikit digambarin lebih sederhana, perannya apa? Perannya apa di pertanian yang lebih umumnya, yang generalnya di kehidupan kita. Jadi mikroba tadi kita udah tahu ada patogen, ada non patogen. Nah, setiap kehidupan yang ada di dunia ini itu pasti diawali oleh mikroba, termasuk kita sendiri. Sebelum ada kita, proses itu berjalan melalui sel tunggal. Nah, sel sperma kan sel tunggal juga. Nah, gitu. Tapi masa iya mau dipraktekin? Nah, pada saat kehidupan itu selesai atau tanaman mati, hewan itu mati, bahkan manusia itu meninggal, dia akan terurai di dalam tanah. Siapa yang mengurai? Ya, sel tunggal itu tadi, mikroba. Jadi ada statement yang mikroba itu yang mengawali dan mikroba itu mengakhiri. Lebih tepatnya itu sel tunggal itu yang mengawali dan sel tunggal itu yang mengakhiri. Itu tidak terlalu berlebihan. Nah, perannya luar biasa, mulai dari dia pengurai. Kalau di tanaman, di setiap bagian tanaman ini ada mikrobanya, sama dengan manusia. Ketika daun gugur, dia kuning, layu, membusuk, siapa yang mengurai? Yang mikroba. Nah, di tanaman itu ada satu bagian yang namanya epifit. Epifit ini ialah mikroba alam yang ada di bagian tanaman. Dia membusuk. Dia mampu mengurai jaringan tanaman itu sendiri. Makanya kayak kita buat TPAC itu sebenarnya memanfaatkan epifit, memanfaatkan mikroba yang ada di jaringan tanaman. Nah, seperti ragi, awalnya ragi dibuat dia datang dari mana? Kalau kita buat ragi secara tradisional itu bahannya kan tidak ada biangnya, tidak ada bakterinya. Itu tidak ada jamurnya. Dari mana kita buat? Dari tepung beras, dari air nira, semuanya tidak ada mikrobanya. Semua dibuat higienis. Nah, kemudian kenapa dia bisa keluar itu dari mana? Kan alasnya pakai jeram. Nah, dan kita tahu di sebagian setiap tanaman ada epifit. Nah, epifit itulah yang akhirnya menjadi ragi, yang akhirnya pindah ke media yang dibuat bulat-bulat itu, yang menjadi ragi tape dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi teman-teman, sobat sekalian, tidak terlalu pusing bahas mikroba. Jadi mikroba itulah yang berperan. Setiap nutrisi terserap oleh tanaman melalui mikroba. Dan itu ada hubungannya dari hasil tanaman itu nanti kita olah, kita makan, di dalam pencernaan kita diurai dan dibantu penyerapan pencernaan kita oleh probiotik, kembali lagi oleh mikroba, sampai dia keluar diurai lagi oleh mikroba. Jadi sangat besar perannya. Nah, di pertanian intinya jangan sekali-kali lengah, masukkan non patogen, bentuk ekosistem mikronya yang baik. Nah, itu nanti dia akan menjadi kerajaan mikroba yang menguntungkan. Kalian tidak usah pusing-pusing. Tanam tinggal rawat, siram, waktunya panen. Waduh mas, kena penyakit layu, udah stres dah. Nah, ini kalau sampai layu berarti ada yang salah. Penuhin semuanya di situ dengan mikroba yang menguntungkan. Apapun itu, mau mall, mau produk apapun, intinya semua jenis mikroba ini bekerjanya sama. Hanya polesan sedikit-sedikit saja. Apa yang
yang apa namanya supaya menarik. Konsepnya cuma mikroba itu tidak pernah bisa mati tanpa dibunuh dengan desinfektan. Nah, nanti kita praktekin tuh hidrogen peroksida yang saya pernah dibantah kalau H2O2 ini tidak membunuh mikroba. Nah, sedangkan kami buktikan dengan mikroskop itu kan mikroskop masa iya dia mau bohong kan nggak mungkin. Nah, itu pecah lisis. Nah, itu kita buktikan. Nah, sama apa namanya, hati-hati kalau buang bahan-bahan yang bisa membunuh mikroba itu, hati-hati sekali karena dia tetap aja sekecil apapun kita tidak tahu, tapi dia ada di sekitar kita. Ketika kita apa namanya berpikir steril itu yang paling bagus, bersih, desinfektan, semua itu yang paling bagus ya. Ketika itu pula kita akan berperang dengan mikroba. Jadi yang paling baik kita bersahabat dengan dia. Nah, kita bersahabat dengan dia, probiotik, mikroba menguntungkan. Nah, virus-virus ini bisa terhambat. Contoh virus kayak SARS, corona ini kan dia tidak bisa bergerak jika dia terpapar asam laktat. Tidak bisa bergerak bukan berarti mati. Dia diam. Nah, ketika dia diam, dia tidak jadi menginfeksi kita. Bukan berarti dia mati. Nah, itu menghambat. Nah, artinya ya probiotik, lingkungan yang seimbang ini mampu membantu mencegah terpaparnya kita oleh virus penyakit. Nah, tapi bersih itu bagus, steril belum tentu. Karena mikroba pun dia akan beradaptasi. Dia cuma makhluk, dia ingin hidup, dia bekerja sesuai jobnya. Mikroba tidak pernah berkhianat. Misalnya dia larut fosfat, bosen gua mau jadi virus, nggak pernah. Jadi dia kerjanya melarutin fosfat, yang larutin fosfat aja. Nah, karena apa namanya, dia sudah tetap dia kerja di situ. Dia akan apa namanya bekerja terus-menerus, dan kita bersahabat dengan dia. Caranya bukan berarti bersahabat dengan dia ini kita harus punya mikroba tidak ngobrol. Kalau saya saja ngomong mikroba ya memang kerjaan sih. Jadi ada orang bilang sampean setengah edan masih, ya memang. Enggak semua orang bisa mengkondisikan itu. Nah, tapi dari situ saya tahu hikmahnya, ternyata bakteri, penyakit dan lain sebagainya itu bisa dicegah dengan bahan-bahan dengan mikroba yang sebagai pesaingnya, probiotik dan lain sebagainya. Tadi saya sempat diskusi pagi, probiotik itu kan selama ini dari susu dan lain sebagainya, ternyata bisa dengan rempah-rempah. Loh, apakah bisa? Rempah-rempah kan ada antibakteri, ya tinggal kita mengadaptasikannya. Kayak apa namanya, kita waktu ya sekarang sih di luar negeri beras ada ya, di Eropa beras ada. Kalau enggak ada kalau kita biasa makan nasi, makan roti nggak kenyang kan. Tapi lama kelamaan ketika lingkungan itu terbentuk terus menerus ya kita adaptasi, pencernaan kita semua metabolis akan beradaptasi. Nah, itu maksud saya. Ya bersahabat dengan mikroba itu lebih detailnya sebetulnya sampai bersahabat dengan alam. Nah, ini apa namanya, kalau kita mau berkawan dengan mereka, artinya ya kita harus menjaga lingkungan ini. Hati-hati, jangan buang bahan-bahan desinfektan sembarangan. Ya kalau ke kloset apa itu memang tempatnya, tapi kalau ini sisanya apa namanya antibiotik nggak keminum, dibuang, jangan. Lebih baik dibakar atau dipendam supaya dia tidak meracuni alam, karena antibiotik seringan apapun dia punya efek ke mikroba. Nah, mikroba yang di dalam tanah terganggu, nanti kehidupan yang ada di atasnya pasti berganggu dari hal kecil itu. Oke, jadi saya kira pentingnya mikroba itu menjadi satu garis yang bagian yang tidak bisa terlepaskan di kehidupan.
apalagi di pertanian. Tapi jangan membuat kita berhenti. Kalau kita tidak tahu, nanti gimana ya? Ya yang namanya kita berteman itu ada namanya istilah konsultasi. Tahu nomor, tahu kenal Mbak Dwi, kenal saya, ngapain diem-diem lihat di Google, malah kesasar. Serius, sudah Mas, aku mau buat ini gimana caranya? Oke, sampai ngikutin apa SOP-nya, jalankan, selesai. Nah, sekarang kita lihat apa sih fotosintetik bakteri, dan bagaimana bentuknya. Nantinya akan coba kita tetesin dengan hidrogen peroksida 50%. Apakah dia akan semakin gembira atau malah mati? Langsung praktek aja.